Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama-sama kita semua yang berada dalam wilayah pelayanan 4, kita akan merenungkan kebenaran firman melalui ibadah singkat pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dalam saat teduh. Pujian kita dengarkan dari Kidung Jemaat 454 ayat 1. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Jika malam ini kami dimungkinkan untuk boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus membimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan menguatkan kami untuk hidup melakukannya. Berkati hamba-Mu untuk berkata-kata menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Firman Tuhan, tentu berbahagia
kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, khususnya warga Gereja Toraja yang ada dalam wilayah pelayanan 4. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 tadi. Saya memberi tema mengenal Allah berarti melakukan firman-Nya. Dari ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Saudara-saudara, dari apakah pohon itu dikenal? Tentu pohon dikenal karena buahnya. Demikian saudara-saudara, orang Kristen dikenal karena perbuatannya. Jika seseorang menyebut dirinya mengenal Allah, maka seharusnya kata ayat 6, sikapnya, tindakannya, perbuatannya harus selaras dengan firman Tuhan. Ayat 3 dan 6 pembacaan kita tadi. Ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Bahkan ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara, jika seseorang mengklaim diri bahwa ia mengenal Allah, tetapi tuturnya, sikap tindakannya penuh dengan kebencian, atau iri hati, atau kedengkian, atau berbagai tipu muslihat dalam dirinya, maka orang tersebut sama saja mendustai dirinya sendiri. Bahkan ia juga mendustai Allah. Perkataan dusta, saudara-saudara, bukan hanya sekedar perkataan tidak jujur, sebagaimana yang umum dipahami orang. Tetapi dusta, kata firman Tuhan, adalah segala bentuk penyangkalan terhadap kebenaran. Bahkan di dalam diri seorang pendusta tidak ada kebenaran. Segala tindakannya melawan kebenaran. Itulah seorang pendusta, kata firman Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, penulis kitab 1 Yohanes mengajak umat Tuhan untuk menyikapi dengan serius dan sungguh-sungguh bagaimana seharusnya mencerminkan kehidupan seorang yang mengenal Allah. Karena menurut firman Tuhan saat ini, mengenal Allah bukan hanya sekedar memiliki perasaan religius atau soal rajin melakukan meditasi pribadi. Mengenal Allah bukan hanya sekedar bagaimana menyatakan kesetiaan untuk beribadah, berdoa. Tetapi menurut firman Allah, mengenal Allah adalah soal ketaatan pada firman Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa setiap orang yang mengklaim diri mengenal Allah, atau setiap orang yang menyebut dirinya orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya membuktikan bahwa dalam dirinya terdapat kebenaran dan kasih Allah yang sempurna. Demikian ayat 4 dan 5 menuntut hal itu kepada kita. Meskipun demikian saudara-saudara, manusia tetaplah berdosa. Akan tetapi Allah telah mendamaikan kita di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu sebagai orang berdosa yang telah berdamai dengan Allah dan yang mengklaim diri sebagai orang yang mengenal Allah, seharusnya kita hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Firman yang ada dalam diri kita, yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan dalam situasi apapun yang kita alami. Sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, seharusnya lah kita memiliki kasih yang sempurna seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Memiliki kasih yang sempurna berarti hidup sesuai dengan firman Allah, sebagaimana yang dicontohkan atau yang diteladankan Tuhan Yesus bagi kita. Bahwa hidup yang taat melakukan firman Allah adalah keharusan umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara,
Jika kita ingin hidup sempurna, maka tidak ada cara lain bagi kita selain menghidupkan firman Allah dalam kehidupan kita, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bagaimana cara hidup Yesus selama ia ada dalam dunia? Tentu saja hidup Yesus diwarnai oleh kasih, karena dia adalah kasih. Yesus hidup mencirikan kasih yang sempurna, yang mewujud dalam tindakannya. Inilah pula yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang mengaku mengenal dan percaya kepada Yesus yang adalah kasih. Yakni hidup mencirikan kasih yang dapat kita tunjukkan dalam sikap dan tindakan kita, atau dalam tutur kata dan perbuatan kita. Jika kita, saudara-saudara, menyebut diri orang yang percaya kepada Yesus, tetapi tidak hidup sebagaimana Yesus menjalani kehidupannya, maka kita adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita mewujudkan pengenalan yang benar kepada Allah di dalam dan melalui cara hidup kita, yaitu melalui perkataan dan perbuatan kita. Sebab orang di sekitar kita akan mengetahui bahwa kita sungguh mengenal Allah jika kita hidup seperti Kristus hidup, dan bukan hanya dari sebatas klaim yang kita ucapkan atau yang kita katakan, tetapi sebaliknya melalui kata dan perbuatan yang kita tunjukkan kepada sesama kita manusia. Sebab mengenal Allah berarti kita hidup memancarkan kemuliaan Allah melalui tindakan dan perbuatan kita kepada sesama. Karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa tanda orang yang mengenal dan hidup mengasihi Allah adalah melalui ketaatannya melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada kita orang percaya? Tentu saja hidup mengasihi Allah dan sesama. Roh Kudus menolong kita, terpujilah Tuhan. Amin. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, mengucap syukur limpah terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami, di dalam kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu menuntun kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup setia melakukannya. Kami percaya bahwa dengan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini, kehidupan kami semakin dibaharui untuk hidup taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan iman kami senantiasa memancar dalam ketaatan dan kesetiaan kami untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Bapa kami dalam surga, saat ini kami mau berdoa kepada Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, secara khusus gereja Toraja, bahkan lebih khusus yang berada dalam wilayah pelayanan 4. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu untuk senantiasa mengemban visi misinya untuk menyatakan damai sejahtera bagi semua.
Biarlah anugerah dan berkat-Mu Engkau nyatakan bagi gereja-gereja-Mu untuk menjadi alat kesaksian-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah keberadaan mereka dimanapun Kau tempatkan. Engkau juga memberkati seluruh warga gereja Toraja. Biarlah Tuhan senantiasa menopang menguatkan seluruh umat-Mu, warga gereja Toraja dimanapun berada. Biarlah kiranya di dalam situasi dan masa pandemi ini, kami tetap dimampukan oleh Tuhan untuk hidup taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Engkau berkati umat-Mu dimanapun dalam berbagai upaya usaha pekerjaan mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan pemerintah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, agar supaya mereka tetap setia dan penuh rasa tanggung jawab mengemban kepemimpinan mereka dengan benar, sehingga berbagai keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil adalah sesuatu yang tepat dan berguna bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap terus memberkati kami semua dalam pelayanan yang Tuhan embankan kepada kami. Ini doa syukur kami, syafaat kami, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya berkat firman Tuhan mewarnai kehidupan kita semua. Shalom dan Tuhan menyertai kita.